Oke, kita akan praktik bagaimana cara menggunakan fungsi atau rumus statistika, ya. Jadi di sini sudah ada data berisi nama penanggung jawab marketing, kemudian wilayah penjualan dan juga omset penjualan suatu perusahaan. Nah, sekarang kita akan menghitung yang pertama kita hitung adalah berapa nilai tertinggi dari omset yang ada. Berarti kita menggunakan rumus max atau max, ya, maksimal, dari kata maksimal. Jangan lupa setiap kita menggunakan rumus dalam Microsoft Excel harus menggunakan sama dengan max, buka kurung, number 1, number 2, artinya adalah kita blok semua data yang mau kita hitung dan kita cari nilai tertingginya. Kita blok omsetnya semua, tutup kurung, enter. Oh, ternyata nilai tertinggi dari omset perusahaan yang ada adalah 400 juta. Kemudian nilai terendah atau omset terendah berarti menggunakan sama dengan min. Buka kurung, kita blok lagi semua datanya, tutup kurung. Nah, ternyata nilai terendah dari omset yang ada yakni 100 juta. Lalu nilai rata-rata atau average, bahasa Inggrisnya average ya. Kita mau menghitung nih, rata-rata omsetnya berapa sih? Langsung sama dengan average, buka kurung, kita blok semua datanya, tutup kurung lagi, enter. Nah, ternyata omset penjualannya itu rata-rata 220.727.273 rupiah. Lalu fungsi statistik yang keempat. Nah, di sini mungkin agak harus diingat-ingat karena cukup sulit mungkin kalau tidak terbiasa menggunakan. Kalau 3 rumus ini pasti sudah terbiasa ya, cara mencari tahu nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata. Sekarang kita mau mencari banyaknya data angka, bukan jumlah ya, banyaknya, ada berapa data angka yang ada dalam perusahaan ini. Mana sih data angka? Kalau ini namanya data huruf ya, karena nama-nama. Ini wilayah juga data huruf. Nah, berarti yang dimaksud data angka di sini adalah bagian dari omset. Namanya data angka ini, semua angka-angka ini. Kita mau mencari tahu berapa sih banyaknya data omset ini yang sudah kita input. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan count. Sama dengan count, buka kurung, kita blok semua omsetnya. Kita mau tahu kita punya berapa input omset. Sebentar. Sama dengan count. Oke. Oh, ini masih teks. Kita ganti dulu. Sama dengan count. Nah, ternyata ada 11 data yang sudah kita input di sini. Oke, 11 ini kenapa masih rupiah? Jadi formatnya belum kita ganti. Kenapa tadi harus pakai rupiah dulu? Karena data yang omsetnya ini data rupiah. Jadi kalau kita mau menghitung berapa banyaknya data rupiah, di format kolom ini juga harus accounting atau rupiah. Sekarang kita ganti lagi, boleh. Kalau sudah ketemu hasilnya kita ganti menjadi teks supaya tidak ada simbol Rp. Nah, lanjut. Ini yang bawah juga kita ganti dulu jadi accounting supaya bisa dihitung. Sekarang kita mau mencari banyaknya data huruf. Data huruf itu menggunakan fungsi counta. Beda sedikit dengan count, ada count, ada counta. Kalau counta berarti menghitung alfabet, gitu aja artinya. Count artinya hitung, A-nya itu alfabet. Jadi kita mau mencari berapa banyak data huruf yang ada dalam range ini. Jadi range ini kita ada nama marketing, ada wilayah yang menggunakan data huruf. Sekarang kita hitung ada berapa banyak datanya. Sama dengan counta, buka kurung. Misalnya kita mau menghitung berapa nama marketingnya aja. Berapa sih nama marketing yang sudah kita input? Kita blok aja. Tutup kurung. Nah, sama 11 juga ya. Otomatis kalau di sini 11 berarti di sini 11. Jadi ada 11 data huruf. Di mana data hurufnya di sini dimaksud adalah data marketingnya. Sekarang kita ganti, tadi masih rupiah, sekarang kita ubah menjadi teks biasa.
Nah, jadi 11. Terakhir, kita mau menghitung banyaknya data yang mempunyai omset 200 juta menggunakan fungsi COUNTIF. Maksudnya bagaimana? Jadi dari semua data omset setiap wilayah, kita mau tahu, contoh saya mau tahunya tuh berapa banyak wilayah yang punya omset 200 juta. Kita nggak perlu cek satu persatu, dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Cukup kita menggunakan sama dengan COUNTIF. Kemudian ada range-nya. Range-nya itu di blok semua. Kita kan mau mencari taunya omset, berarti data omsetnya kita blok. Titik koma, lalu di sini ada petunjuknya kriteria. Kriterianya adalah kita mau mencarinya apa? Yang omsetnya 200 juta, kita ketik aja. 200 juta tanpa menggunakan simbol RP atau titik koma ya. Langsung tutup kurung. Jadi, kalau diartikan, kita mau mencari data yang bersifat angka dari omset perusahaan yang ada, tapi mau mencarinya dengan kriteria tertentu, yaitu mau tahu yang omsetnya 200 juta saja. Kita enter. Nah, ternyata ada 3 data yang mempunyai omset sebesar 200 juta. Ini kita ganti teks dulu. Oke, ini dia. Ada 6 fungsi statistika yang bisa kita gunakan dalam Microsoft Excel. Sekian dan selamat belajar.